Halo, selamat datang di video saya. Video kali ini bertema tentang Australia. Ada beberapa spot menarik di Australia yang memang patut dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya adalah Melbourne. Untuk mencapai Melbourne, kita bisa naik pesawat terbang dari beberapa kota di Australia atau benua lain, atau naik bus dari beberapa kota di Australia, atau naik kapal dari Devonport. Melbourne cukup mudah untuk dieksplor karena memiliki beberapa transportasi publik yang cukup memadai. Bahkan kita bisa mencapai beberapa kota yang ada di pinggiran Melbourne seperti Ballarat dengan naik kereta dari kota Melbourne. Melbourne merupakan ibu kota dari negara bagian Victoria dan merupakan kota terpadat kedua di Australia. Wilayah perkotaan yang seluas 99.000 km persegi ini terdiri atas satu wilayah metropolitan dan 31 kota madya. Sedangkan nama Melbourne sendiri dipakai untuk menyebut kawasan pusat kota. Kota ini menduduki sebagian besar pesisir Teluk Port Phillip dan menyebar ke pedalaman hingga barisan gunungan Dandenong, Macedon, dan semenanjung Mornington. Salah satu kota yang cukup menarik di pinggiran Melbourne adalah Sovereign Hill Ballarat yang ada di Ballarat. Untuk menuju ke Sovereign Hill Ballarat, kita bisa naik kereta dari kota Melbourne lalu lanjut naik bus. Ini merupakan open air museum dan kehidupan masyarakat sehari-harinya masih seperti pada waktu zaman Victoria. Di kota ini ada penambangan emas karena pada Gold Rush era, kota ini merupakan tempat orang untuk mencari emas. Penduduknya masih bergaya khas Victoria dan memakai pakaian-pakaian yang berjubah dan bergaun panjang. Bahkan rumah-rumah di Sovereign Hill Ballarat juga masih bergaya arsitektur Victoria. Kebanyakan material untuk membuat rumah-rumah di Sovereign Hill Ballarat adalah dengan kayu. Rumah kayu dianggap lebih hangat daripada yang terbuat dari tembok atau bata. Kota lainnya yang cukup populer di Australia adalah Sydney. Sydney merupakan ibu kota negara bagian New South Wales. Kota ini memiliki luas sekitar 12.000 km persegi. Dan untuk mencapai Sydney, kita bisa naik pesawat terbang dari beberapa kota di Australia atau kota-kota lainnya. Atau bisa naik kereta yang ada di beberapa kota di Australia. Landmark yang sangat populer di Sydney adalah Sydney Opera House. Sydney Opera House sepertinya sudah menjadi landmark yang wajib bagi para turis yang datang ke Australia. Pemandangan Sydney Opera House menyerupai cangkang siput yang mengambang di atas permukaan laut. Hal ini menjadi daya tarik arsitektur Sydney Opera House yang unik dan megah. Terletak di Bennelong Point, kita bisa menyaksikan Sydney Opera House dengan jelas dari Circular Quay atau saat menyeberang dengan kapal feri ke Manly Beach. Salah satu landmark populer lainnya adalah stasiun sentral yang ada di Sydney. Arsitektur stasiun sentral yang bergaya Victoria ini mencerminkan kalau Australia memang negara persemakmuran Inggris. Salah satu destinasi di Australia yang cukup worth it untuk dikunjungi lainnya adalah Manly Beach yang merupakan salah satu pantai yang populer di Sydney. Walaupun terletak di pinggiran Sydney, Manly Beach tetap ramai dikunjungi turis lokal dan turis asing. Dan untuk menuju ke Manly Beach juga cukup mudah. Kita bisa naik kapal dari Circular Quay selama 30 menit. Arsitektur dan nuansa Chinese yang cukup kental juga bisa kita dapatkan di Sydney, terutama di Chinese Garden of Friendship yang menyerupai istana atau villa kerajaan di negeri Tiongkok. Sebagai lambang persahabatan antara Australia dan Cina, pembangunan Chinese Garden of Friendship bertujuan untuk memperingati 2 abad usia kota Sydney. Kalau mau belanja souvenir, mampirlah ke Paddy's Market. Di sana ada banyak souvenir lucu dan unik khas Australia. Kalau ada waktu, mampirlah ke Blue Mountain Three Sisters yang merupakan kota pinggiran di Australia. Three Sisters atau 3 saudari merupakan legenda yang sangat populer di Blue Mountain. Three Sisters dipercaya sebagai jelmaan dari 3 saudari yang bernama Mehni, Wimlah, dan Gunedo. Ayah mereka mengubah mereka menjadi batu untuk melindungi suku mereka saat perang.
Menurut legenda, dukun yang mengubah mereka menjadi batu meninggal saat perang. Sehingga mantranya tak bisa dikembalikan lagi, maka sampai sekarang ketiga saudari tersebut tetap menjadi batu. Destinasi populer lainnya adalah Gold Coast. Untuk mencapai Gold Coast juga cukup mudah, kita bisa naik pesawat terbang dari beberapa kota di Australia atau naik Queensland Rail dari Brisbane. Gold Coast merupakan daerah pesisir pantai yang cukup menarik dan di sana ada banyak orang-orang yang berselancar, berenang, atau sekadar duduk-duduk di tepi pantai. Di sana juga ada cukup banyak resort-resort sehingga orang bisa bersantai dan menjadi tujuan liburan yang cukup populer bagi orang Australia maupun turis asing. Bagi penggemar olahraga air, Gold Coast merupakan tujuan yang tepat sehingga mereka bisa selancar atau sekadar berenang di Gold Coast. Gedung-gedung yang ada di tepi pantai di Gold Coast terlihat tertata rapi dan mereka juga tidak sembarangan membangun gedung. Sedangkan Surfer Paradise merupakan daerah orang untuk berlibur atau sekadar duduk-duduk menikmati suasana pantai atau menyaksikan sunrise atau sunset. Di Gold Coast juga ada banyak pertokoan yang menjual pernik-pernik untuk berenang dan salah satu merek yang populer adalah Quicksilver. Sekadar informasi, mengenai Australia ini pernah saya tulis di buku 300 Wonderful Destination terbitan Alex Media Komputindo. Buku ini bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com. Buku ini full color dan di situ ada gambar-gambar serta foto-foto untuk menunjang tulisan. Demikian informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Silakan share, like, dan subscribe.